Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Taradipa Johan dari Universitas Islam Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 2162-10652 dari kelas 1B. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Linguistik Umum dengan dosen pengampu Bapak Asnawi SPD MPD. Pengertian dan konsep linguistik umum. Sejarah singkat linguistik. Nama keilmuan suatu disiplin ilmu dalam waktu tertentu memperlihatkan objek dan cakupannya. Demikian pula istilah disiplin kebahasaan dimulai dari retorik, grammar, komparatif filologi, dan baru lahir linguistik pada abad ke-19. Seperti halnya dengan disiplin ilmu-ilmu lain, sejarah linguistik pun disebut bermula dari orang-orang Greek yang mengembangkan ilmu retorika. Nama Georgias, rekan sezaman Socrates, tercatat sebagai ahli retorika yang ternama. Istilah-istilah yang disusunnya masih populer sampai saat ini, seperti antithesis, assonance, dan sebangsanya. Pada waktu itu, tentu saja orientasi dan horizon pemandangan mereka hanya terbatas pada bahasa Greek saja. Wajar kalau ada sifat Calvinistik, atau merasa bahwa bahasa lain lebih rendah daripada bahasa mereka. Perasaan ini sekarang dinamakan sebagai linguistik Calvinis. Walau demikian, mereka sudah merasa bahwa bahasa berbeda satu sama lainnya, tetapi rasa bahasa sama-sama ada pada setiap manusia. Konsep ini sebenarnya sejajar dengan apa yang ada di tata bahasa transformasi diistilahkan kesemestaan bahasa atau Universal of Language. Nama lainnya adalah Plato yang sering disebut sebagai tata bahasawan pertama. Dia menganalisis bahasa sebagai terurai antara si pelaku dan tindakan. Kemudian muridnya adalah Aristoteles secara terperinci membagi ujaran menjadi beberapa unsur dan digolongkan pada jenis-jenis kata. Diperkenalkannya istilah seperti subjek, predikat, gender, number, case, person, tense, dan mood. Namun sebenarnya apa arti dari linguistik tersebut? Secara populer orang sering menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa, atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Atau lebih tepat lagi, seperti dikatakan Martin, linguistik adalah telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Kemudian apakah linguistik tersebut? Linguistik yaitu ilmu bahasa, atau dari bahasa Latin yaitu lingua yang artinya juga bahasa. Dalam bahasa Inggris dan Prancis yaitu language. Linguistik dalam bahasa Inggris berkaitan dengan language, dalam bahasa Prancis, linguistik berkaitan dengan language. Dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah nama bidang ilmu dan kata sifatnya adalah linguistik. Bahasa Prancis mempunyai dua istilah yaitu language dan language dengan makna yang berbeda. Kita bahas satu persatu dimulai dari language. Language adalah suatu bahasa tertentu seperti bahasa Indonesia, bahasa Melayu atau bahasa Arab yang bersifat abstrak. Yang kedua ada language, yaitu bahasa secara umum seperti tampak dalam ungkapan manusia punya bahasa sedangkan binatang tidak. Sifatnya ini paling abstrak. Yang ketiga ada parol, yaitu bahasa dalam wujud yang nyata, yang konkret yaitu yang berupa ujaran, wujud bahasa yang diucapkan anggota masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian apa itu sebenarnya linguis? Linguis adalah orang yang ahli dalam ilmu linguistik, yaitu bisa disebut sebagai pakar dari linguistik. Selain itu, linguis juga berarti orang yang fasih dalam beberapa bahasa. Misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan lain-lainnya. Apa sebenarnya ilmu linguistik tersebut? Ilmu linguistik disebut juga sebagai linguistik umum atau general linguistik. Artinya, ilmu linguistik tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja, seperti bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, tetapi juga mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya. Bahasa yang menjadi alat interaksi sosial manusia yang dalam istilah Prancis disebut language. Istilah de Saussure atau ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu bahasa linguis saja, tetapi juga language yaitu bahasa pada umumnya. Bahasa-bahasa di dunia ini memiliki banyak perbedaan dan juga persamaannya. Namun ada ciri-ciri yang universal dan hal itulah yang diteliti dalam linguis. Oleh karena itulah linguistik sering dikatakan bersifat umum dan karena itu pula nama ilmu ini disebut sebagai linguistik umum. Kemudian kita membahas dari keilmiahan linguistik. Ilmu linguistik telah mengalami 3 tahap perkembangan.
Yang pertama yaitu tahap spekulasi. Sesuatu dan cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulatif, yang artinya kesimpulan ini dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Yang kedua ada tahap observasi dan klasifikasi. Para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Dan yang ketiga ada tahap perumusan teori. Setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah itu berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Kemudian disiplin linguistik dewasa ini sudah mengalami ketiga tahap di atas, artinya disiplin linguistik itu sekarang sudah bisa dikatakan merupakan kegiatan ilmiah. Linguistik sangat mementingkan data empiris dalam melaksanakan penelitiannya. Kegiatan empiris biasanya bekerja secara indukatif dan dedukatif dengan beruntun. Artinya, kegiatan itu dimulai dengan mengumpulkan data empiris. Data empiris itu dianalisis dan diklasifikasikan, kemudian ditarik suatu kesimpulan umum berdasarkan data empiris itu. Kesimpulan tersebut biasanya disebut kesimpulan indukatif. Kemudian kesimpulan ini diuji lagi pada dua empiris yang diperluas. Bila dengan data empiris baru ini kesimpulan itu tetap berlaku, maka kesimpulan itu berarti semakin kuat kedudukannya. Tapi apabila data baru itu tidak cocok dengan kesimpulan tersebut, maka berarti kesimpulan itu menjadi goyah kedudukannya, jadi perlu diwaspadai dan direvisi. Kemudian sebagai ilmu empiris, linguistik berusaha mencari keteraturan atau kaidah-kaidah yang hakiki dari bahasa yang ditelitinya. Karena itu, linguistik sering juga disebut ilmu nomotetik. Linguistik mendekati bahasa yang menjadi objek kajiannya, bukan sebagai apa-apa, melainkan hanya sebagai bahasa. Kita bahas apa objek dari kajian linguistik. Objek linguistik adalah bahasa. Istilah bahasa sering dipakai dalam arti kiasan, seperti dalam ungkapan bahasa tubuh, bahasa alam, dan sebagainya. Itu tidak termasuk arti dari istilah bahasa dalam ilmu linguistik. Tetapi ada arti dari harafiah, yaitu ditemukan dalam ungkapan seperti ilmu bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semestaan bahasa, dan sebagainya. Nah, istilah kedua inilah yang menjadi objek dari ilmu linguistik. Linguistik sebagai ilmu pengetahuan spesifik. Ada bermacam-macam ilmu pengetahuan, misalnya ilmu pengetahuan hukum, ilmu pasti dan alam, ilmu psikologi, dan lain-lainnya. Dan ada seorang ahli ilmu dalam berspesialisasi dalam bidang bunyi. Menjadi seorang ahli teknologi telekomunikasi, ia mengembangkan sebuah alat telepon yang lebih sempurna. Untuk itu, ia harus meneliti bunyi bahasa karena telepon adalah alat komunikasi dari suara. Akan tetapi, ahli seperti ini tidak mutlak harus menjadi ahli linguistik. Kalau begitu, apa sih yang membuat kekhususan ilmu linguistik tersebut? Ahli linguistik berurusan dengan bahasa sebagai bahasa. Itulah dari objeknya. Yang menjadikan kekhususan ilmu linguistik adalah bahasa sebagai bahasa. Kemudian ada poin subdisiplin linguistik. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu dibedakan antara linguistik umum dan linguistik khusus? Kita bahas satu persatu dimulai dari linguistik umum. Linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. Sedangkan linguistik khusus berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu seperti bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Kemudian berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada masa tertentu atau bahasa pada sepanjang masa dapat dibedakan antara linguistik sinkronik dan linguistik diakronik. Linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada masa yang terbatas, misalnya mengkaji bahasa Indonesia pada tahun 20-an, biasa juga disebut linguistik deskriptif. Kemudian linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa pada bahasa yang tidak terbatas, bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai zaman punah bahasa tersebut. Berdasarkan objek kajiannya, apakah struktur internal bahasa atau bahasa itu dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa dibedakan adanya linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro mengarahkan kajiannya pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Misalnya ada morfologi, sintaksis, dan sebagainya.
Kemudian linguistik makro yang menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, lebih banyak membahas faktor luar bahasa itu daripada struktur internal bahasanya, seperti mungkin psikolinguistik dan etnolinguistik. Berdasarkan dari tujuannya, apakah penyelidikan linguistik itu semata-mata untuk merumuskan teori ataukah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dibedakan linguistik teoretis dan linguistik terapan. Apa linguistik teoretis tersebut? Yaitu mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau bahasa-bahasa atau juga terhadap hubungan bahasa dengan faktor yang berada di luar bahasa untuk menemukan kaidah-kaidah yang berlaku dalam objek kajiannya itu. Kemudian linguistik terapan berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau hubungan bahasa dengan faktor-faktor di luar bahasa untuk kepentingan memecahkan masalah-masalah praktis yang terdapat dalam masyarakat. Kemudian ada yang berasal dari aliran atau teori yang digunakan dalam penyelidikan bahasa, dikenal adanya linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional. Baiklah, sekian video penjelasan materi dari mata kuliah linguistik umum saya. Terima kasih, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.